Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 dan teman-teman saya terdiri atas Dinda Nur Fajriyanti, Nudja Aina Deka dan Pati, dan saya sendiri Sipan Nur Hilma. Saya di sini akan menjelaskan teori penawaran Islam. Teori penawaran Islam, teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga adalah merupakan pernyataan positif, disebut teori penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya, ada asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Menurut sistem ekonomi kapitalistik, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langkah yang memiliki kegunaan-kegunaan interaktif. Dalam banyak literatur modern, istilah ilmu ekonomi secara umum dapat dipahami sebagai salah satu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang-orang atau kelompok-kelompok masyarakat menentukannya. Pilihan harus dilakukan manusia pada saat akan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam sumber daya yang dimilikinya. Pilihan yang dimaksud menyangkut para ahli ekonomi neoklasik seperti Lionel Robin mengatakan bahwa inti dari kegiatan ekonomi adalah aspek pilihan dalam menggunakan sumber daya. Oleh karena itu, manusia menemui kelangkaan. Dengan demikian, sasaran atau tujuan dari ilmu ekonomi adalah bagian mengatasi kelangkaan. Konsep biaya dalam teori penawaran, total cost dan marginal cost. Fungsi total cost menunjukkan untuk setiap kombinasi input dan untuk setiap tingkat output. Minimum total cost yang muncul adalah TC sama dengan TC RWT. Meskipun fungsi total cost menggambarkan secara menyeluruh biaya yang harus dikeluarkan, namun akan lebih mudah dalam kaitannya dengan kurva permintaan. Bila analisis biaya dilakukan pada biaya per unit, ada dua konsep biaya per unit yang dikenal. Average cost. Fungsi average total cost atau average cost adalah biaya per unit atau dihitung dengan rumus total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Secara matematis ditulis sebagai berikut ya, bisa dilihat di PPT. Lalu ada marginal cost. Fungsi marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan rumus perubahan total biaya dibagi perubahan output. Secara matematis ditulis sebagai berikut, bisa dilihat di video atau di PPT. Lalu pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar misalnya Rp100 per liter bensin premium atau misalnya 10% dari harga per unit akan meningkatkan average total cost. Peningkatan average total cost atau ATC secara langsung juga berarti meningkatkan marginal cost atau MC. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurunan profit karena total revenue tetap, sedangkan total cost meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit 1. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun menjadi profit 2. Lalu pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhi dua hal. Yang pertama, nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas. Dan haul, batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.